di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ini ayat pendek tapi sungguh luar biasa. Yang artinya para ibunda orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Memintalah kamu pertolongan kepada Allah bis-sabri was-salah, dengan sabar dan salat. Berarti ada 2 S. Sabar, salat. Maka apa yang disebut dengan sabar? Menurut ibunda, apalah itu sabar? Apalah Bu kira-kira sabar? Bisa menahan diri. Orang marah, awak tahan diri awak biar nggak marah. Masuk. Ada lagi. Ikhlas. Qanaah. Berbeda lagi. Ikhlas, qanaah. Ini sabar. Bersabar. Kan sering kita dengar ya Pak kata-kata sabar nih. Ketika datang musibah, sabar ya Dek, sabar ya Pak. Atau ada keluarga kita yang sudah meninggal dunia, datang kawan kita, datang sanak famili bilang, sabar ya Pak, mudah-mudahan almarhum, almarhumah, ibu, bapak kita diterima di sisinya Allah, ditempatkan di tempat yang terbaik. Kan begitu ya Pak? Kita sering dengar kata sabar. Tapi apa sih makna sabar nih? Dan ternyata orang mengucapkan sabar nih pun kadang kita bisa pala. Kadang orang bilang sabar, kita juga marah. Sabar ya Kak. Sabar. Enggak kau rasakan, yang ku rasakan biar tahu kok ya. Kalau sempat ini ke kau pun enggak sabar kok Dede. Katanya sabar. Tapi ada kalau gitu, ada orang marah langsung. Tapi terkadang yang membuat marah itu karena ucapan kita yang ngomong sama orang, yang menyampaikan kata sabar tadi dengan cara intonasi yang salah. Kalau begini caranya Bu, ayahanda, kalau ketika ada saudara kita yang kena uji, kita sampaikan, sabar ya Kak, yang tabah ya Kak. Biasanya ini nggak marah ini. Iya Dek, ya beginilah abangmu udah nggak ada lagi, gimana loh? Kedepannya kami sama anak-anak di sini. Itu pasti langsung nangis. Tapi coba kalau ngomongnya kayak gini Bu, laki kita meninggal, mohon izin mama, mudah-mudahan. Pas bapak udah terbujur, datang kawan kita, besti kita, besti tahu besti, konco CS, kita apa Pak? CS, bro. Biasa kalau ibu-ibu pakai beda, kalau kita bro atau cemana. Tapi kalau ibu-ibu say cemana say gitu. Saat lagi kena musibah, apa kata besti kita? Sabar ya Sri, mudah-mudahan Bapak diterima di amal, mudah-mudahan Bapak diterima di sisinya Allah. Sri, yang sabar kok ya. Kakak pun udah duluan mengalami daripada kau ini. Kakak bisa sabar kok, tengoklah kakak nih, udah bisa kayak gini. Kira-kira ibu marah atau enggak? Dongkol, kadang pengen tak cekikan aja. Malah dibandingkan pula dengan dirinya. Karena setiap orang punya masalah, berbeda-beda cara menghadapinya. Maka kita kalau melihat orang lagi diuji, tolong jangan sampai ada perbandingan. Kita bilang, sabar ya Dek, kakak dulu lebih dari kau ini. Sabar ya Dek, abang dulu lebih dari kau ini. Bisa bang buat, bisa bang lalui. Masa kau nggak bisa? Saat dia lagi stres, saat lagi dia kena timpa musibah, malah awak buat begitu. Yang ada emosi yang ada. Lebih baik sampaikan dengan hati yang lembut. Apa itu sabar? Makna sabar yang sesungguhnya adalah tangguh. Ketika dia didatangkan cobaan, ketika ada cobaan yang menghampirinya, dia tangguh menghadapinya. Dia nggak langsung berpasrah diri, nggak langsung berserah diri. Ya udahlah, kalau kayak gini memang inilah yang terbaik samaku. Ya udahlah, langsung ya udahlah, ya wes lah, pasrah. Orang yang sabar itu tidak begitu, tapi dia tangguh.
Ketika datang, oh ya, mungkin ini yang terbaik sama aku, tapi aku harus buat yang lebih baik lagi. Dia bangkit. Sekali terjatuh, 10 kali dia bangkit. Inilah orang yang sabar. Dan Allah mengatakan, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Apapun itu bentuknya, ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, ketika kita didatangkan cobaan, ketika kita ada sesuatu yang tidak mengenakkan di diri kita, di dalam Quran surah Al-Baqarah Allah mengatakan, para ibunda ayahanda yang dimuliakan Allah, sesuatu yang kita anggap buruk belum tentu buruk di hadapan Allah. Mungkin itu yang terbaik untuk kita. Kenapa? Allah tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena apa yang kita inginkan belum tentu baik untuk kita, tapi apa yang kita butuhkan sudah tentu baik untuk diri kita. Baru yang kedua, tadi sabar. Yang kedua, salat. Tapi salah satu tempat meminta tolong, pertama tadi dengan sabar. Ketika kita punya masalah, kita meminta tolong itu ayah ibunda yang dimuliakan Allah. Pertama kali kita meminta tolong jangan langsung ke manusia, tapi minta tolonglah kepada Allah. Apapun bentuk masalahnya. Pertama kita bersabar. Yang kedua dengan sholat. Kita sholat itulah salah satu tempat kita menyampaikan keluh kesah kita, menyampaikan permintaan kita, menyampaikan apa yang kita pengen kepada Allah. Saat kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Cara minta tolong tadi ada dua, sabar dan salat. Tapi disampaikan di ayat ini ayah ibunda yang dimuliakan Allah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Tapi salat itu kata Allah, sesungguhnya salat itu berat, illa 'alal khashiyin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Cobalah kita tanya, Pak, menurut Bapak salat itu berat atau ringan? Ayo Pak, sholat itu ringan atau berat kira-kira? Berat, kata Allah. Berat. Berat. Oh, bapak-bapak bilang berat. Allah Ibu bilang berat. Sholat itu ringan atau berat? Sholat itu ringan atau berat? Ringan. Alhamdulillah. Tapi ini di ayat, apakah ayat ini salah? Tentu ayat tidak salah. Allah mengatakan berat sholat itu, berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Illa 'alal khashiyin. Apa buktinya? Contoh, ini kita lihat dulu tanda-tanda sholat itu berat kepada kita. Yang pertama, sholatnya masih di ujung waktu. Zuhur 12:30, dia sholatnya di 3:30. Kita pernah gak sholat di ujung waktu, Bunda? Pernah sesekali. Setiap hari sekali. Berarti berat. Yang kedua, apalagi bukti kalau itu sholat itu berat untuk kita. Di saat sholat masih lebih sering kita ngayal daripada mikirkan bacaan kita. Pernah Pak? Saat sholat teringat repetan bini. Oh sering. Pernah nggak kita saat sholat Bunda? Saat sholat awak sendiri di rumah teringat udah terkunci nggak pintu? Oh sering juga. Udah dimatiin belum kompor? Awak baca Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pintu udah terkunci belum? Ar-Rahmanir Rahim,
Astagfirullahaladzim. Takutnya nanti datang tukang paket. Ini entah cemana nih. Kadang saat baca Fatihah yang paling aneh Pak, entah kenapa barang hilang, jadi nggak tahu. Ibu pernah? Sama, aku pun pernah. Nah, di mana ya? Oh, di sini tadi tuh. Itu entah kenapa kita nanya sendiri, jawab sendiri. Pas sholat, lama-lama ini rakaat ketiga atau keempat. Bu, Pak, kalau begini kita ngambil rakaat yang mana? Ini 3 atau 4? Betul ibu ngambil 3? Ah, udahlah kayaknya 4 nih. Biar cepat selesai. Apa lagi? Sholat tadi di ujung waktu, sholatnya ngayal. Kemudian ada lagi bukti sholat itu berat kepada kita. Saat sholat dia gelisah. Saat sholat dia gelisah. Seharusnya sholat itu menimbulkan ketenangan. Inna sholati tanha 'anil fahsya'i.